Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi, ekuitas, dan pelaporan keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang laporan arus kas. Subpokok bahasan pada pertemuan ini antara lain metode langsung dan special problem pada laporan arus kas. Yuk kita bahas dulu subpokok bahasan pertama, yaitu metode langsung. Metode langsung melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Selisih antara kas masuk dan kas keluar ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dengan kata lain, metode langsung mengurangkan pengeluaran kas operasi dari penerimaan kas operasi. Cara yang efisien untuk menerapkan metode langsung adalah dengan menganalisis pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laporan laba rugi sesuai urutan pencatatannya. Perusahaan kemudian menentukan penerimaan kas dan pembayaran kas yang terkait dengan pendapatan dan beban tersebut. Nah, ini adalah konsep dari metode langsung. Kas diterima dikurangi kas yang dibayarkan sama dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Penerimaan kas bisa dari penjualan produk atas jasa dan dari penerimaan bunga dan dividen serta investasi. Sedangkan pengeluaran kas bisa karena suppliers, gaji karyawan, biaya operasional, bunga, dan pajak. Nah, kesemua itulah yang akan menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi. Contohnya, PT Drogba memulai bisnis pada tanggal 1 Januari 2019. Berikut laporan posisi keuangannya. Berikut laporan laba rugi PT Drogba. Laba bersihnya sebesar 112.000, serta terdapat beberapa informasi tambahan. Dividen tunai diumumkan dan dibayarkan sebesar 70.000. Hutang usaha meningkat karena pembelian barang dagang, biaya dibayar di muka dan hutang gaji berhubungan dengan biaya operasional. Laporan laba rugi Drogba melaporkan bahwa pendapatan dari pelanggan sebesar 780.000. Untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan, perusahaan mempertimbangkan perubahan piutang selama tahun berjalan. Ketika piutang meningkat sepanjang tahun, pendapatan berdasarkan akrual lebih tinggi daripada penerimaan kas dari pelanggan. Dengan kata lain, kegiatan operasi menyebabkan peningkatan pendapatan. Tetapi, tidak semua pendapatan ini menghasilkan penerimaan kas. Maka, untuk menentukan jumlah penerimaan kas, kurangi jumlah kenaikan piutang dari total pendapatan penjualan. Sebaliknya, penurunan piutang menambah pendapatan penjualan karena penerimaan kas dari pelanggan melebihi pendapatan penjualan. Drogba melaporkan harga pokok penjualan pada laporan laba rugi sebesar 450.000. Untuk menentukan pembayaran tunai kepada supplier, perusahaan terlebih dahulu menghitung pembelian untuk tahun tersebut dengan menyesuaikan harga pokok penjualan dengan perubahan persediaan. Ketika persediaan meningkat sepanjang tahun, pembelian tahun ini melebihi harga pokok penjualannya. Akibatnya, perusahaan menambahkan peningkatan persediaan ke harga pokok penjualan. Nah, setelah menghitung pembelian, Drogba menentukan pembayaran tunai kepada supplier dengan menyesuaikan pembelian untuk perubahan hutang usaha. Ketika hutang usaha meningkat sepanjang tahun, pembelian atas dasar akrual lebih tinggi dari pembelian secara tunai. Maka saldo hutang usahanya adalah 60.000, karena pembelian secara kredit sudah dilunasi sebesar 550.000. Drogba melaporkan biaya operasional sebesar 160.000 pada laporan laba ruginya. Untuk menentukan kas yang dibayarkan untuk biaya operasional, ia harus menyesuaikan jumlah ini untuk setiap perubahan dalam biaya dibayar di muka dan hutang biaya yang masih harus dibayar. Misalnya, ketika biaya dibayar di muka meningkat 8.000 sepanjang tahun, kas yang dibayarkan untuk biaya operasional adalah 8.000 lebih tinggi dari biaya operasional yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Untuk mengubah biaya operasional menjadi pembayaran tunai, perusahaan menambahkan biaya operasional sebesar 8.000. Sebaliknya, jika biaya dibayar di muka menurun sepanjang tahun, Drogba mengurangi jumlah penurunan dari biaya operasional. Drogba juga harus menyesuaikan biaya operasional untuk perubahan hutang gaji. Ketika hutang gaji yang masih harus dibayar meningkat sepanjang tahun, biaya operasi atas dasar akrual lebih tinggi daripada secara tunai. Akibatnya, perusahaan mengurangi biaya operasi dari peningkatan biaya yang masih harus dibayar.
Maka pembayaran kas untuk biaya operasional adalah biaya operasional ditambah kenaikan biaya dibayar di muka dikurangi dengan kenaikan hutang gaji. Maka diperolehlah pembayaran kas untuk biaya operasional sebesar 148.000. Laporan laba rugi untuk Drogba menunjukkan beban pajak penghasilan sebesar 48.000. Jumlah ini sama dengan uang tunai yang dibayarkan. Gimana kita bisa tahu? Karena laporan posisi keuangan komparatif menunjukkan tidak ada pajak penghasilan yang terutang, baik pada awal maupun akhir tahun. Nah, berikut adalah perhitungan untuk metode langsung. Ada basis akrualnya dan penyesuaian untuk berbagai akun, sehingga diperolehlah saldonya sesuai basis kas. Sebagai contoh, penjualan sebesar 780.000 secara akrual membutuhkan penyesuaian atas kenaikan piutang usaha. Seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kenaikan piutang usaha akan mengurangi laba bersih, maka saldo penjualan untuk basis kas adalah 765.000. Begitu seterusnya hingga diperolehlah kas bersih untuk kegiatan operasional sebesar 19.000. Pokoknya, inti dari metode langsung adalah penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas ya. Nah, berikut adalah perbandingan jika Drogba menggunakan metode tidak langsung. Ada saldo laba bersih dan penyesuaian untuk rekonsiliasi laba bersih pada kas bersih untuk kegiatan operasional. Jumlah kas bersih untuk kegiatan operasional tentulah sama dengan metode langsung yang udah kita hitung sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bahas subpokok bahasan kedua, yaitu special problem. Kita akan bahas beberapa masalah khusus terkait penyusunan laporan arus kas sehubungan dengan ilustrasi sebelumnya. Masalah lain yang sering muncul dalam penyusunan laporan arus kas adalah sebagai berikut. Pertama, penyesuaian laba bersih. Kedua, piutang usaha bersih. Ketiga, perubahan modal kerja. Keempat, kerugian bersih. Dan yang kelima, pengungkapan. Pertama, kita bahas dulu tentang penyesuaian pada laba bersih. Ada beberapa item nih yang harus disesuaikan. Pertama, depresiasi dan amortisasi. Biaya depresiasi adalah penyesuaian paling umum terhadap laba bersih yang dilakukan perusahaan untuk mencapai arus kas bersih dari aktivitas operasi. Tetapi ada banyak pos pengeluaran atau pendapatan non-tunai lainnya. Selain depresiasi, pos pengeluaran yang harus ditambahkan ke laba bersih perusahaan adalah amortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas seperti paten dan depresi sumber daya mineral. Biaya ini mengurangi laba bersih tanpa mempengaruhi kas pada periode berjalan. Kemudian ada lagi amortisasi diskonto obligasi atau premium atas hutang obligasi jangka panjang yang akan mempengaruhi jumlah beban bunga, tapi tidak mengubah kas. Akibatnya, perusahaan harus menambahkan kembali amortisasi diskon dan mengurangi amortisasi premium dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kedua, biaya manfaat pasca pensiun. Jika sebuah perusahaan memiliki biaya pasca pensiun seperti program pensiun karyawan, kemungkinan besar biaya pensiun yang dicatat selama satu periode akan lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang didanai secara tunai. Hal ini akan lebih tinggi ketika ada kewajiban yang tidak didanai dan akan lebih rendah ketika ada biaya pensiun dibayar di muka. Ketika beban lebih tinggi atau lebih rendah dari kas yang dibayarkan, perusahaan harus menyesuaikan laba bersih dengan selisih antara kas yang dibayarkan dan beban yang dilaporkan dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ketiga, perubahan pada PPh tertangguh. Perubahan pajak penghasilan tangguhan mempengaruhi laba bersih tetapi tidak berpengaruh pada kas. Misalnya, Bytex melaporkan peningkatan kewajibannya atas pajak tangguhan sekitar 107.598.000. Perubahan kewajiban ini meningkatkan beban pajak dan menurunkan laba bersih, tetapi tidak mempengaruhi kas. Oleh karena itu, Bytex menambahkan kembali 107.598.000 ke laba bersih pada laporan arus kasnya. Keempat, metode ekuitas. Penyesuaian laba bersih lainnya adalah perubahan yang terkait dengan investasi ekuitas saat mencatat laba atau rugi dengan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, investor mendebit akun investasi dan mengkredit pendapatan untuk bagiannya atas laba bersih investi, dan mengkredit dividen yang diterima ke akun investasi. Oleh karena itu, kenaikan bersih pada akun investasi tidak mempengaruhi arus kas. Perusahaan harus mengurangi kenaikan bersih dari laba bersih untuk mendapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Contohnya, Victor memiliki 40% saham Milo. Selama tahun tersebut, Milo melaporkan laba bersih sebesar 100.000 dan membayar dividen tunai sebesar 30.000.
Victor melaporkan hal ini dalam laporan arus kasnya sebagai pengurang dari laba bersih dengan cara berikut. Ekuitas setelah dikurangi dividen sebesar 28.000 atau 100.000 dikurang 30.000 dikali 40%. Untuk keuntungan dan kerugian, penyesuaiannya berupa kerugian ditambahkan ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari penerimaan kas dari penjualan peralatan dalam aktivitas investasi. Nah, asumsikan konsultan pajak mengalami kerugian sebesar 2.000 dari penjualan peralatan. Perusahaan menambahkan kerugian ini ke laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi karena kerugian tersebut merupakan beban non-kas dalam laporan laba rugi. Jika konsultan pajak mengalami keuntungan dari penjualan peralatan, maka diperlukan penyesuaian terhadap laba bersih, karena perusahaan melaporkan keuntungan dalam laporan arus kas sebagai bagian dari penerimaan kas karena menjual peralatan dalam aktivitas investasi. Maka keuntungan dari laba bersih dikurangkan untuk menghindari penghitungan ganda, yaitu sebagai bagian dari laba bersih dan sebagai bagian dari hasil penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa konsultan pajak memiliki tanah dengan nilai tercatat 200.000 yang akan digunakan oleh pemerintah provinsi untuk proyek jalan raya. Hasil yang diterima adalah 205.000 yang menghasilkan keuntungan 5.000. Dalam laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, perusahaan akan mengurangi keuntungan sebesar 5.000 dari laba bersih di bagian aktivitas operasi. Perusahaan akan melaporkan arus kas masuk sebesar 205.000 dari Pemprov sebagai aktivitas investasi. Berikutnya kerugian dan keuntungan yang belum direalisasi. Hal ini umumnya terjadi untuk investasi hutang yang dicatat pada nilai wajar dan untuk investasi ekuitas. Misalnya PT AB membeli 2 investasi pada 10 Januari 2019. Pertama, debt investment sebesar 1 juta yang diklasifikasikan sebagai trading. Selama 2019, investasi ini memiliki keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 110.000 yang tercatat dalam laba bersih. Kedua, equity investment sebesar 600.000 yang bersifat non-trading. Selama tahun 2019, investasi ini memiliki kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 50.000 yang dicatat dalam pendapatan komprehensif lainnya atau OCI. Untuk PT AB, keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 110.000 atas debt investment untuk meningkatkan laba bersih tetapi tidak meningkatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Akibatnya, holding gain yang belum direalisasi sebesar 110.000 dikurangkan dari laba bersih untuk menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Di sisi lain, kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 50.000 yang ditimbulkan oleh PT AB pada equity investment non-trading tidak mempengaruhi laba bersih atau arus kas. Kerugian ini dilaporkan di bagian OCI. Akibatnya, tidak diperlukan penyesuaian terhadap laba bersih dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi, aturan umumnya adalah bahwa keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi yang mempengaruhi pendapatan bersih harus disesuaikan untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang terakhir, kompensasi berbasis saham. Ingat nggak, untuk rencana kompensasi berbasis saham, perusahaan diharuskan menggunakan metode nilai wajar untuk menentukan total biaya kompensasi. Nah, biaya kompensasi kemudian diakui sebagai beban pada periode di mana pekerja memberikan jasa. Saat beban kompensasi didebit, agio saham opsi seringkali dikreditkan. Kas tidak terpengaruh oleh pencatatan biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus meningkatkan laba bersih sebesar beban kompensasi dari opsi saham dalam menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Untuk mengilustrasikan bagaimana informasi ini harus dilaporkan pada laporan arus kas, asumsikan bahwa PT WEF memberikan 5.000 opsi kepada CEO-nya Ana. Setiap opsi memberikan hak kepada Ana untuk membeli satu lembar saham biasa PT WEF dengan nilai nominal Rp1 dengan harga Rp50 per saham kapan saja dalam 2 tahun ke depan. Nilai wajar opsi adalah Rp200.000. PT WEF mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Biaya kompensasi pada agio saham opsi sebesar Rp100.000 yang diperoleh dari Rp200.000 dibagi 2 tahun. Kemudian, jika diasumsikan tarif pajak PT WEF sebesar 35%, maka ayat jurnalnya adalah aset pajak tertangguh pada pajak penghasilan sebesar Rp35.000. Nah, berikut kita asumsikan jika laba bersih PT WEF sebesar Rp600.000.
maka penyesuaian pada laba bersih biaya kompensasi berdasarkan saham akan menambah nilai laba bersih, sedangkan peningkatan aset pajak tangguhan akan mengurangi laba bersih. Nah, spesial problem kedua adalah piutang usaha bersih. Di piutang usaha kan ada akun penyisihan piutang ragu-ragu atau allowance for doubtful accounts. Akun ini adalah kontra akun, masih ingat kan? Nah, gimana penyisihan tersebut mempengaruhi penentuan arus kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan? Untuk penyesuaian piutang, kita bisa gunakan metode tidak langsung dan metode langsung. Misalnya, asumsikan bahwa Redmark melaporkan laba bersih sebesar 40.000 dan memiliki saldo piutang sebagai berikut. Piutang usaha bersih tahun 2019 sebesar 95.000, yang artinya meningkat 9.000 dari tahun 2018. Nah, di laporan arus kas, kamu boleh menyajikan seperti ini. Kalau kamu lihat dengan cermat, penyesuaian untuk piutang usaha dijabarkan, mulai dari peningkatan piutang usaha sampai penyisihan piutang tak tertagih. Atau kamu juga boleh menyajikannya seperti ini. Yang disajikan di laporan arus kas adalah peningkatan piutang usaha bersih aja, jadi lebih ringkas kas-kas. Nah, sedangkan untuk metode langsung beda lagi nih. Masalah tambahan akan muncul jika perusahaan menghapus piutangnya. Misalnya, penyesuaian penjualan untuk perubahan piutang usaha tidak akan menyajikan penjualan tunai dengan angka yang tepat. Kenapa? Karena penghapusan piutang bukan merupakan penagihan kas, makanya diperlukan penyesuaian tambahan. Ingat ya, perusahaan tidak boleh menjumlahkan penyisian piutang diragukan terhadap piutang usaha. Maka di laporan arus kasnya, kas yang diterima dari pelanggan sebesar 85.000 diperoleh dari pengurangan penjualan dengan peningkatan piutang bersih dikurangi dengan bad debts. Nah, spesial problem ketiga, perubahan modal kerja lainnya. Semua perubahan item modal kerja, mulai dari aset lancar sampai kewajiban lancar, merupakan penyesuaian laba bersih dalam menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Tapi beberapa perubahan modal kerja meskipun mempengaruhi kas tidak mempengaruhi laba bersih. Umumnya ini adalah aktivitas investasi atau pendanaan. Salah satu aktivitasnya adalah pembelian investasi ekuitas non-trading jangka pendek. Misalnya, pembelian investasi ekuitas non-trading jangka pendek seharga 5 juta tunai tidak berpengaruh pada laba bersih, tetapi hal itu menyebabkan penurunan uang tunai 5 juta. Maka perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai arus kas dari aktivitas investasi. Contoh lain adalah penerbitan wesel non-trade jangka pendek yang dibayar tunai. Perubahan dalam item modal kerja ini tidak berpengaruh pada pendapatan dari operasi, tetapi meningkatkan kas sebesar jumlah wesel bayar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan melaporkan penerbitan wesel non-usaha jangka pendek senilai 10 juta untuk kas dalam laporan arus kas pada aktivitas pendanaan. Perubahan lain dalam item modal kerja yang tidak berpengaruh pada pendapatan dari operasi atau kas adalah hutang dividen tunai. Meskipun perusahaan akan melaporkan dividen tunai ketika dibayarkan sebagai aktivitas pendanaan, perusahaan tidak melaporkan dividen yang diumumkan tetapi belum dibayarkan pada laporan arus kas. Spesial problem berikutnya adalah kerugian bersih. Jika perusahaan melaporkan rugi bersih dan bukan laba bersih, perusahaan harus menyesuaikan rugi bersih untuk pos-pos yang tidak menghasilkan arus kas masuk atau keluar. Rugi bersih dapat mengakibatkan arus kas negatif atau positif dari aktivitas operasi, setelah disesuaikan dengan beban atau kredit yang tidak mempengaruhi kas. Misalnya, jika rugi bersih adalah 50.000 dan jumlah total biaya untuk ditambahkan kembali adalah 60.000, maka kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi adalah 10.000, seperti berikut ini. Sedangkan kalau misalnya perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar 80.000 dan jumlah total biaya yang harus ditambahkan kembali adalah 25.000, maka kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar minus 55.000. Spesial problem terakhir adalah pengungkapan. Karena laporan arus kas hanya melaporkan pengaruh aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dalam bentuk arus kas, maka laporan tersebut menghilangkan beberapa transaksi non-kas yang signifikan dan peristiwa lain yang merupakan aktivitas investasi atau pendanaan. Transaksi non-tunai yang harus dilaporkan atau diungkapkan perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, akuisisi aset dengan menanggung kewajiban, termasuk kewajiban finance lease atau dengan menerbitkan sekuritas ekuitas. Kedua, pertukaran aset non-moneter. Ketiga, refinancing utang jangka panjang.
Yang keempat, konversi utang atau saham preferen menjadi saham biasa. Yang kelima, penerbitan efek ekuitas untuk melunasi hutang. Misalnya selama tahun berjalan, perusahaan melakukan transaksi investasi non-kas dan transaksi pendanaan seperti di tabel berikut ini. Perusahaan umumnya tidak melaporkan transaksi non-kas signifikan lainnya atau peristiwa lain dalam hubungannya dengan laporan arus kas. Contoh dari jenis transaksi ini adalah dividen saham, pemecahan saham, dan pembatasan laba ditahan. Perusahaan umumnya melaporkan pos-pos ini, baik aktivitas pendanaan maupun investasi, dalam hubungannya dengan laporan perubahan ekuitas atau skedul dan catatan yang berkaitan dengan perubahan akun ekuitas. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang laporan arus kas. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye!